Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat berikan salam semoga dan anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pengambilan hadis kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam bab fadlu man mata lahul walad, keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Ini telah kita ambil beberapa hadis. Kita lanjutkan pengambilan hadis kita. Hadis 147. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Hafs bin Ghiyath qala sami'tu Talq ibn Muawiyah huwa jadduhu qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah anna imra'atan atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqalat ud'u Allah lahu faqad dafantu thalathatan faqal ihtadharti bihidharin shadidin minan nar. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang bayinya. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, ud'ullaha lahu, doakanlah kepada Allah, anak ini doakanlah. Lantas ibu tadi mengatakan, faqad dafantu thalathatan, aku telah menguburkan 3 orang anak. Artinya ini anaknya yang keempat. Sebelumnya dia telah menguburkan anaknya 3, artinya meninggal dunia 3 orang. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar, engkau telah memagari dirimu dengan pagar atau tembok yang kuat atau pelindung yang kuat dari api neraka. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, seorang ibu, yang pertama adalah keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia sebelum baligh. Yang kedua, keutamaan ibu yang anaknya meninggal dunia yang dia sabar terhadap itu. Yang ketiga,
Ibu yang anaknya meninggal dunia, Allah berikan baginya satu tembok dinding yang membentenginya dari api neraka. Dan ini indikasi bahwa kalau seandainya dia terbentengi dari api neraka, berarti dia masuk ke dalam surga. Karena di akhirat itu hanya dua tempat. Kalau tidak surga, kalau tidak api neraka. Hadis berikutnya, haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Suhaib bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna la naqdiru 'alayka fi majlisika fawa'idna yawman na'tika fihi faqala maw'idukunna baytu fulanin faja'ahunna lidzalikal maw'id wa kana fima haddathahunna ma minkunna imra'atun yamutu laha thalathun minal walad fatahtabishun illa dakhalatil jannah فقالت امرأة واثنان قال واثنان كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنه عنده dengan sanadnya Syekh Imam Bukhari kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah mengatakan seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Lalu perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu menghadiri majelismu. Ya, maka janjikanlah kepada kami satu hari kami mendatangimu. Ya. Jadi berilah kami janji tempat tertentu agar kami bisa mendatangimu. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, janji mau'idukunna, tempat perjanjian, tempat yang disepakati, ya, tempat perjanjian adalah baitu fulanin, rumah si A. Faja'ahunna lidzalikal wa'ad. Nabi mendatangi mereka, wanita-wanita tadi, dengan janji tadi. Dijanjikan pada rumah si A, Nabi pun mendatangi dan di situ sudah berkumpul istri-istri sahabat. Wa kana fima haddatsahunna, di antara yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka, ma minkunna imra'atun, tidak ada seorang pun dari kalian, seorang perempuan pun dari kalian, yamutu laha thalathun minal walad, meninggal dunia 3 orang anak baginya, fatahtabisuhunna, lalu beliau atau orang tadi fatahtasibhum, dia ihtisab. Ihtisab di sini maknanya dia mengharapkan pahala dari Allah. Bersabar, beliau berharapkan dapatkan pahala. Illa dakhalatil jannah, kecuali wanita itu masuk dalam surga. Faqalat imra'atun, seorang perempuan bertanya kepada Nabi, wathnani, kalau 2 orang bagaimana? Faqal wathnani, 2 orang pun bisa. Jadi hadis ini yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim juga, bisa kita ambil kandungannya. Yang pertama,
semangat istri-istri para sahabat untuk belajar agama. Ya. Orang para sahabat, istri-istri sahabat, mereka sangat-sangat antusias untuk belajar. Malahan mereka minta janji kepada Rasulullah, ya, dikhususkan waktu bagi mereka agar mereka belajar, atau diberikan tausiah. Yang kedua, dibolehkan membuat janji. Dan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga. Ya. Yang ketiga, wanita yang ditinggal mati oleh dua orang anaknya, maka keduanya akan menjadi perisai bagi ibunya, ya, dari api neraka, dan bisa menjadikan ibunya masuk ke dalam surga. Yang keempat, syarat untuk mendapatkan ini adalah orang tua atau ibu itu hendaklah dia bersabar. Ya, tidak boleh meratapi, tapi dia bersabar. Menangis boleh menangis. Tapi omongannya, ucapannya harus dikontrol. Sebagaimana Nabi SAW ketika anak beliau meninggal dunia, Ibrahim, ya, beliau mengatakan, sungguh mata ini telah melelehkan air mata, hati pun sedih dengan kepergianmu, dan tidaklah diucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan. Nah, kesabaran itu adalah dilihat dari apa yang kita ucapkan. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan perempuan. Loh, bagaimana dengan bapaknya? Ya, bagaimana dengan bapaknya? Juga dapat. Karena anak itu juga anak bapaknya dan anak ibunya. Tapi kenapa di sini disebutkan perempuan? Kenapa tidak laki-laki? Ya. Yang pertama, kalau seandainya kita lihat yang laki-laki, sudah hadis sebelumnya, la yamutu li ahadi minal muslimin, tidaklah meninggal dunia bagi seseorang dari kaum muslimin salatatu minal walad, ya, 3 orang dari anaknya, fatamassuhu nar illa ka nihallatal qasam, illa ka tahillatal qasam, kecuali lalu disentuh oleh api neraka, kecuali hanya sedikit sekali. Kalau seandainya orang tuanya ini masuk api neraka, taunya anaknya, ya, meninggal dunia 3 orang, maka dia akan diangkat lagi. Hanya tersentuh sedikit. Nah, ini merupakan keutamaan bagi seorang muslim yang mana anaknya meninggal dunia dan dia bersabar. Dari hadis Jabir juga, Nabi SAW bersabda yang sebelumnya kita pelajari, man mata lau thalathatun minal walad, siapa yang meninggal dunia 3 orang dari anaknya, fahtasabahum, dia pun bersabar mengharapkan pahala, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini umum, laki-laki dan perempuan, ibu atau bapak. Dikhususkan di sini karena Nabi SAW pada saat itu berbicara dengan perempuan, karena bisa dikatakan seperti majlis ta'lim. Majlis ta'lim pada umumnya adalah ibu-ibu, begitu ya. Nah, yang kedua yang kita lihat bahwa
perempuan lebih kurang sabar daripada laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Baik, hadis berikutnya, haddatsana Harami ibnu Hafsin wa Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Uthman ibnu Hakim qala haddatsani Amr bin Amir al-Ansari qala haddathatni Sulaim qalat kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Sulaim ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu awladin illa adkhalahuma Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum qultu wathnani qala wathnani. Dengan sanadnya kepada Amr bin Amir al-Ansari, dia mengatakan Sulaim berkata kepadaku, katanya, qalat, dia berkata, aku berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, yakni Nabi bersabda, ya Sulaim, wahai Sulaim, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim yang meninggal dunia bagi mereka berdua 3 orang anak. Berarti di sini suami istri, ya, bapak dan ibunya. Illa adkhalahum Allahul jannah, kecuali Allah memasukkan mereka berdua ke dalam surga. Kenapa? Bifadli rahmatihi iyyahum, karena keutamaan rahmat Allah kepada 3 orang tadi, 3 orang anak. Keutamaan atau kelebihan dari rahmat Allah kepada kasih sayang Allah kepada anak-anak tadi, Allah masukkan orang tuanya ke dalam surga. Qultu, lalu aku berkata, wathnani, 2 orang. Qala wathnani, 2 orang juga. Ya. Ini merupakan kabar gembira bagi orang tua, yaitu masuk ke dalam surga karena karunia dan rahmat Allah terhadap anak-anaknya. Kuncinya adalah harus bersabar. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Ali qala haddatsana Mu'tamir qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Huraiz anna al-Hasan haddathahu biwasiti anna صعصعة ابن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوحشا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر قال ألا أحدثك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنثى إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله جل وعلا كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. Dengan sanadnya kepada Abi Dzar, bahwasanya Abi Dzar mendengar Nabi SAW bersabda, ma min muslimin, tidak ada, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia 3 orang anak yang belum sampai kepada umur baligh, ya, jadi sebelum dia baligh, illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali Allah memasukkan orang tadi ke dalam surga. Kenapa? Bifadli rahmatihi iyyahum, dengan kelebihan rahmat dan karunia Allah untuk mereka, kepada anak-anak itu. Wa ma min rajulin a'taqa musliman, tidak ada seorang laki-laki yang memerdekakan seorang muslim
yakni budak yang muslim, dimerdekakannya dari perbudakan. Illa ja'alallahu jalla wa ala kulla 'adwin minhu fakakahu likulli 'adwin minhu. Kecuali Allah jadikan setiap anggota tubuh dari budak yang dimerdekakan sebagai penembus, pembebas dari api neraka terhadap setiap anggota tubuhnya. Ya. Jadi seorang muslim memerdekakan budak muslim yang lain, maka setiap anggota tubuhnya membebaskan anggota tubuh orang yang memerdekakan. Kandungan hadis ini, kandungan hadis ini yang pertama, keutamaan dan pahala khusus dengan anak kecil, karena rasa cinta dan kasih sayang kepada anak kecil lebih besar dan lebih kuat. Yang kedua, di dalam terdapat dalil bahwa pahala ini dikhususkan bagi orang yang memerdekakan orang muslim. Jika tidak ada pahala memerdekakan, jadi tidak ada pahala memerdekakan orang kafir. Jadi orang kafir kalau jadi budak nggak ada pahalanya. Ya. Dalam hadis ini dikatakan tadi keutamaan bahwa orang memerdekakan budak yang muslim mendapatkan pahala. Kalau kafir tidak dapat pahala. Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan memerdekakan budak muslim, bahwa setiap anggota tubuhnya bisa menyelamatkan anggota tubuh yang memerdekakan itu dari api neraka. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Abdullah bin Abi Aswad qala haddatsana Zakaria ibn Umar al-Ansari qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata lahu thalathatun lam yablughul hintha adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang 3 orang anaknya meninggal dunia yang belum sampai baligh, maka Allah akan masukkan dia dan anak-anaknya ke dalam surga disebabkan oleh karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bahwa anak yang meninggal dunia yang sebelum baligh dia masuk surga. Orang tua yang anak yang meninggal dunia dan dia sabar, dia juga dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak tadi. Baik, ini adalah anak-anak yang mana yang belum baligh, yang sudah lahir kemudian belum baligh. Bagaimana dengan keguguran? Bab man mata lahu saqtun. Siapa yang atau orang yang anaknya meninggal dunia karena keguguran. Jadi mungkin terlalu cepat prematur, kemudian meninggal dunia keguguran. Coba kita lihat hadis yang pertama. Haddatsana Ishaq bin Yazid qala haddatsana Sadaqah bin Khalid qala haddatsani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahl bin Hanzalah wa kana la yuladu lahu faqala la an yuladu li fil islami waladun siqtun
fa'ahtasibuhu ahabbu ilayya min an yakuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha. Wa kain Hanzaliyah mimman baya'a tahta asy-syajarah. Sanad Imam Bukhari kepada Sahal bin Hanzaliyah. Sahal bin Hanzaliyah. Dia wa kana la yuladu lahu. Dia tidak punya anak. Faqala, lalu dia mengatakan, la yuladu li fil islami waladun siqtun fa'ahtasibuhu. Jika seandainya lahir bagiku seorang anak keguguran, ya, di dalam Islam, lalu aku bersabar dengannya. Ahabbu ilayya min ayyakuna liyad dunya jami'an wa ma fiha. Lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya bagiku. Ya. Wa kana Ibnu Hanzaliyah, adalah Ibnu Hanzaliyah, mimman bay'a tahta asy-syajarah. Dia termasuk orang-orang yang ikut bai'at tahta asy-syajarah. Bai'at di bawah pohon Ridwan. Bai'at apa itu? Kapan terjadinya? Yang ada dalam surah Al-Fatih, dalam bai'at Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, di situ terjadi bai'ah di bawah pohon. Taib. Orang-orang yang mengikuti bai'ah di bawah pohon itu telah Allah Subhanahu wa taala ketahui hati-hati mereka dan Allah telah meridai mereka. Ya. Nah, namun sanadnya, secara sanadnya adalah dhaif. Disebabkan dalam sanadnya terdapat Yazid bin Abi Maryam dan dari ibunya. Kedua-duanya adalah tidak dikenal atau majhul. Taib. Hadis yang kedua, حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا عامش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا مال أحب إليه من مال وارثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثي أحب إليه من ماله مالك ما قدمته ومال وارثك ما أخرته. Dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang harta pewarisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada di antara kita yang harta warisnya, ya, ma minna ahadun, tidak ada di antara kita illa kecuali maluhu, hartanya, ahabbu ilaihi min mali warithihi. Kecuali, ya, tidak ada di antara kita yang lebih tidak ada di antara kita kecuali hartanya lebih dia cintai daripada harta pewarisnya, harta anaknya berarti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'lamu
annahu laisa minkum ahadun illa malu warithi ahabbu ilaihi min malihi. Ketahuilah, tidak ada di antara kalian kecuali harta pewarisnya lebih dicintai ketimbang dari hartanya sendiri. Ya, maluka ma qaddamta, hartamu apa yang telah kamu berikan. Ya, apa yang telah kamu gunakan. Wa malu warithika ma akharta, harta pewarismu apa yang engkau simpan. Ya, jadi kalau kita lihat, kita lebih mencintai harta pewaris kita daripada harta kita sendiri. Di mana buktinya? Buktinya kita menumpuk uang, menabung. Untuk apa? Ini untuk anak saya, ini untuk anak saya. Bekerja untuk anak. Ya. Tapi dia tidak bekerja untuk dirinya. Uang dikumpulkannya, gaji setiap hari, nggak pernah dia menyumbang. Tanah dikumpulkan ini untuk anaknya, tapi tidak mau coba diwakafkan dan diberikan kepada orang yang mewakaf ini, orang yang betul-betul menjaga wakaf ini. Ya, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa sebaik-baik pewakaf adalah memberikan hartanya kepada orang yang dipercaya. Bagaimana wakaf itu betul-betul terpelihara dan tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Sebagai contoh, ya, Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan nih? Khalifah yang ketiga. Sampai sekarang masih ada rekeningnya di Bank Arab Saudi. Ya. Dan dia punya hotel di samping Masjid Nabawi. Hotel itu diwakafkan. Keuntungan dari uang hotel itu dipergunakan untuk kepentingan umum. Panti asuhan, tahfiz Al-Quran, dan yang lainnya. Coba dilihat. Wakaf dari dahulu. Dari Utsman bin Affan sampai sekarang. Dari mana hasilnya ini? Utsman bin Affan pernah dia membeli sumur. Dan itu diwakafkannya kepada kaum muslimin. Sumur ini dimanfaatkan. Bagaimana manfaatnya? Tidak konsumtif saja. Tapi juga misalkan dijual airnya. Hasil jualannya dikumpulkan uangnya, dimanfaatkan, dikembangkan wakafnya ini. Sampai dia punya mobil, sampai dia punya hotel. Sampai sekarang ya rekeningnya semakin bertambah. Tapi semuanya itu adalah atas nama wakaf Utsman. Coba dilihat. Misalkan Bapak Ibu punya ruko misalkan. Udah wakaf, saya wakafkan ruko ini untuk kepentingan kaum muslimin. Bukannya ruko itu dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, tapi disewakan. Hasil sewaannya dikumpulkan, bisa bikin ruko satu lagi. Ya, sudah dapat 2 ruko, dikembangkan dia bisa dapat 3 ruko, 4 ruko. Semuanya adalah wakaf dari hasil uang yang pertama. Ya. Dan inilah yang akan mengalir terus. Kalau kita punya tanah, kita manfaatkan untuk masjid. Jangan jadikan masjid itu hening, tidak ada penghuni. Tidak dimanfaatkan. Rugi kita. Untuk mewakafkannya rugi kita. Berarti kita menginvestasi kepada investasi yang tidak berkembang. Jadikanlah masjid itu makmur, banyak pendatangnya, banyak sekali dimanapun. Dan bagaimana masjid itu, tanah itu dimanfaatkan selama-lamanya.
subhanallah akan mengalir pahala. Tapi kalau kita mau menyumbang, masjidnya cuma 2 orang 3 orang yang hadir, kegiatan tidak ada, rugi kita. Sangat rugi kita dalam menyumbang. Begitu juga kalau kita lihat, kalau kita ingin berwakaf, carilah wakaf yang produktif. Ya, kisah Utsman bin Affan ini merupakan satu kisah yang perlu kita contoh. Ya, jadi kalau seandainya kita punya ruko, ya udah, ruko yang kita bangun itu harta kita jika kita wakafkan. Kalau kita, waduh ini untuk anak saya si A, ini untuk anak saya si B, itu berarti kita lebih mencintai harta pewaris. Tapi pada harta kita sendiri kita lupa dengan diri kita. Sementara yang berkucuran keringatnya siapa? Kita sendiri. Ya. Nah, perlu kita ingat, bukan berarti ketika kita menyumbang langsung kita jatuh miskin. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu sumbangkan, dia akan memberi penggantinya. Allah akan ganti. Perlu kita ingat, anak-anak kita itu semuanya telah ditetapkan rezekinya di dalam kandungan ibunya. Sudah ditetapkan. Tidak perlu kita lagi khawatir dengan rezeki dia. Pertanyaan yang kita lontarkan sendiri, pernahkah orang tua kita berpikir kita ini menjadi seperti sekarang? Karena kekhawatirannya terhadap anaknya? Enggak. Kehidupan itu bagaikan air yang mengalir. Tas anaknya kemari, tidak tertahannya, pindah dia pergi kemana lagi. Begitu juga orang berusaha sini gagal, cari sini lagi, ya gagal lagi, cari di sini lagi. Nah, maka oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di sini, ya, bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran agar mendahulukan pembelanjaan harta dalam berbagai bentuk ibadah dan dharma agar bermanfaat di akhirat kelak. Ya. Mari kita mencintai harta kita sendiri. Bagaimana cara mencintai harta kita? Memperbanyak menyumbang, berderma dengan harta kita sendiri. Apa yang kita suguhkan itulah milik kita. Apa yang kita tabungkan, itu belum tentu untuk kita. Ya. Taib. Hadis yang terakhir, hadis 2 terakhir ya. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna fikum raqub? Qalu ar-raqubu alladhi la yuladu lahu. Qala la, walakin raqub alladhi lam yuqaddim min waladi syai'an. Sahih Muslim. Ya. Apa yang kalian maksud dengan raqub? Para sahabat menjawab, rukub adalah orang yang tidak dikaruniai anak. Beliau bersabda, bukan itu. Melainkan rukub adalah orang yang tidak memberi apapun, yang tidak memberikan apapun dari anaknya. Dari hadis ini, ya, Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa makna dari hadis bahwa kalian meyakini bahwa orang yang tidak mempunyai anak, yang bertahan hidup, yang selalu sedih adalah orang yang ditinggal mati anaknya. Padahal tidak demikian menurut syariat. Melainkan raqub adalah orang yang ditinggal mati salah seorang anaknya ketika dia masih hidup, lalu ia mengharap pahala karenanya. Ditulis pahala musibah baginya dan dia bersabar di dalam musibah itu. Ya. Jadi orang yang raqub itu adalah orang yang ketika anaknya meninggal dunia dia bersabar. Dan dalam hadis ini merupakan keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya dalam kondisi sabar ditimpa musibah tersebut. Hadis yang terakhir, qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna fikum sur'ah? Qalu huwa alladhi la tasra'uhu ar-rijal. Faqala la, walakin as-sur'atu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab.
Kata Nabi SAW, apa yang kalian maksud dengan penggulat ulung? Nabi SAW, para sahabat mengatakan penggulat ulung itu adalah orang yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Nabi SAW mengatakan orang yang penggulat ulung, yakni orang yang kuat, adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Ketika marah dia bisa mengontrol dirinya. Sehubungan dengan ini, apa hubungannya dengan kematian anak? Adalah orang yang kuat adalah orang yang bisa bersabar ketika anaknya meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Kalau ini ada beda antara anak kecil dengan yang sudah balik itu. Iya. Bagaimana kalau istilahnya anak itu balik tapi dia secara apa dosanya kurang itu kalau meninggalnya saat balik? Apakah sama dengan anak? Anak yang balik dia sudah punya tanggung jawab sendiri terhadap dosa-dosanya. Sementara anak yang belum balik, dia tidak punya dosa. Yang kedua, orang tuanya lebih tertumpu kasih sayangnya kepada anak yang belum balik, ya, ketimbang sudah balik. Kasih sayang itu melebihi, ya. Tapi dalam hadis dikaitkannya dengan belum balik, ya. Yang telah balik, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, yang ada saya melihat wallahu alam perbedaannya yang belum balik, ya, rasa kasih sayang dan iba itu lebih tinggi ketimbang dari yang sudah balik. Jadi ini kan meninggalnya secara normal itu. Kalau memang sekarang tuh banyak kejadian anak kecilan dibunuh, itu istilahnya karena juga dengan anak kecil yang secara biologisnya dia bukan dari keturunan orang Muslim, jadi dia meninggal saat itu juga. Status anak itu. Bagaimana anak-anak yang meninggal dunia tidak dalam kondisi yang selayaknya? Ya sama, dalam sisi tentu rasa emosionalnya semakin meningkat. Anak yang terlahir tapi tersiksa misalnya, itu emosional dari ibunya akan semakin tinggi. Maka kesabaran tadi itu sama, dia harus dituntut untuk sabar. Lalu bagaimana dengan anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum dia balik? Terjadi ada 8 pendapat ulama di dalam menyikapi ini. Di antara pendapat yang terkuat adalah anak-anak tadi nanti akan ditanya. Jika pertanyaannya, jawabannya benar, maka dimasukkan ke dalam surga. Jika pertanyaannya salah, maka dia akan digabungkan dengan orang tuanya. Secara apa dia kan enggak istilahnya hitungan dosanya kan? Ya, dia tidak dihitungkan sebab ada dalil di antara dalil yang mengatakan bahwa anak perempuan, anak orang kafir diikutkan dengan orang tuanya. Itu di antara dalilnya. Maka oleh karena itu, bagaimana mengkompromikan sementara hadis yang lain dikatakan tidak ada seorang bayi yang terlahir kecuali terlahir dalam kondisi suci. Jadi mengkompromikan ini, ulama mengambilkan satu kesimpulan bahwa anak-anak tadi nanti akan ditanya. Jika pertanyaannya dia bisa menjawab, maka dimasukkan dalam surga. Ya, wallahu a'lam. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.